Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini sudah dikatakan la masjidu ussisa 'ala taqwa. Kalau kamu melihat orang yang bertakwa, itu dasarnya ketakwaan itu ternyata berhubungan dengan masjid. Keimanan itu berhubungan dengan masjid. Sampai di situ paham? Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap hari Jumat ada nggak yang belum pernah mendengar a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sudah dengar semua? Sudah. Berapa kali dengar, Pak? Setiap Jumat. Jenengan sudah memastikan, jenengan sudah tahu menurut Al-Qur'an dan sunnah serta penafsiran para sahabat. Jenengan sudah tahu belum? Jenengan itu orang yang bertakwa. Sudah tahu belum suaminya bertakwa atau enggak? Sudah tahu belum kalau ibu-ibu ini, mohon maaf, ibu sampai bercorak-corak perutnya mengandung seorang anak, ingin melahirkan anak yang beriman dan bertakwa. Paham nggak? Ibu-ibu ini pengen melahirkan anak yang soleh-soleha belum? Pengen melahirkan anak yang bertakwa enggak? Sudah tahu belum? Sudah ada belum melahirkan anak yang bertakwa? Kita lihat dari pandangan Al-Quran, baru kita lihat dari pandangan hadis Rasulullah, baru kita lihat dari pandangan sahabat Nabi. Yang pertama kata Allah, ciri-ciri orang yang bertakwa. Jenengan ini nanti cocokkan ke diri jenengan. Apakah sudah ada ini ciri-ciri ini apa belum? Yang pertama kata Rasulullah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa bil yaumil akhir. Tanda yang pertama, sesungguhnya hanya orang yang memakmurkan masjid yang Allah akui imannya. Garis bawahi, yang diakui oleh Allah. Jenengan boleh mengaku, tapi belum tentu pengakuan panjenengan diakui oleh Allah. Tapi kalau mau diakui oleh Allah, lihat suaminya. Kalau sudah sholat 5 waktu ke masjid, baru diakui oleh Allah. Kalau anakmu sudah sholat 5 waktu ke masjid, baru diakui oleh Allah. Nah, sebelum sholat 5 waktu ke masjid belum diakui oleh Allah. Ini yang pertama. Baru kemudian hadisnya mana, Ustaz? Maka kata Rasulullah menerangkan ayat ini. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Nah, ini. Kalau kamu lihat seorang laki-laki 5 waktu sholatnya ke masjid, kata Rasulullah, maka saksikanlah olehmu dia telah menjadi orang yang beriman. Ciri-ciri yang pertama ini kira-kira berapa persen? Berapa persen? Ciri-ciri yang pertama ini. Umur sudah 70 tahun ataupun 60 tahun. Potong masa kanak-kanak 15 tahun. Selama berarti 45 tahun. Selama 45 tahun ini, jenengan itu meletakkan dahi untuk sholat, banyakan di masjid atau di luar masjid. Maka saya dan jenengan, mari kita bertakwa kepada Allah. Bukan saya menunjuk orang yang kami bertakwa di sini. Hari ini kita harus saling mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ini ciri-ciri iman yang pertama. Sudah punya suami. Ciri-ciri pertama ini diancam oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati loh suamimu sebelum imannya sempurna. Jangan sampai punya anak nggak beriman. Jadi ciri-ciri yang beriman itu yang pertama ini. Baru yang kedua, pernah lihat jadwal sholat pas masuk masjid, gini lihat jadwal sholat di Indonesia? Sering? Pernah ya, sering. Ada ayat ditulis di atasnya. Kira-kira ada yang ingat nggak itu? Sholatnya pada waktunya. Inna sholata alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang yang beriman. Lihat garis bawahi, bagi orang yang beriman telah ditetapkan waktu-waktunya. Jenengan boleh mengaku beriman, tapi kalau belum jenengan tepat pada waktu sholatnya, jenengan belum beriman. Iman lagi sakit. Apa sih gunanya kita tepat waktu sholat? Kata Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayu amalu abdul. Apakah amal yang paling abdul? Dijawab oleh Rasulullah, as-sholatu ala waktiha. Summa ayun. Kemudian apa lagi? Birrul walidain. Summa ayun. Kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah. Kami tanya guru kami di sini. Hati saya mengganjal. Selama ini yang saya dengar itu berbakti kedua ibu bapak ini besar loh. Amalan hebat. Apalagi jihad. Saya tanya di sini guru kita Syekh Faruk namanya. Kenapa ya Syekh sholat tepat waktu?
Kenapa sholat tepat waktu di urutan yang pertama? Kata beliau, orang yang belum tepat menjaga waktu sholatnya tidak bisa berbakti kepada ibu bapak. Coba jenengan cek, sama nggak dengan saya ketika bertanya itu? Iya, ketika kita melalaikan sholat, apalagi meninggalkan sholat, ada nggak orang yang meninggalkan sholat yang tulus berbakti kepada dua bapaknya? Nggak ada. Maka ciri-ciri iman ini, bapak punya anak yang ikut di sini. Kenapa selama ini dia dongkol ketika bapak suruh? Lihat saja, karena bapak belum mengajarkan tepat waktu. Dan kenapa suami ibu belum bisa diajak berbakti kepada, ayo mas kita bantu ibu, ayo mas kita bantu mertua, nggak mau. Itu ciri-cirinya jenengan kita pasangan suami istri belum menjaga waktu sholat. Yang kedua, yang ketiga ciri-ciri orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu aqimis sholah wa ita'iz zakah warka'u ma'ar rafi'in. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikan zakat, dirikan sholat, keluarkan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Syarat yang ketiga supaya diakui keimanan kita sempurna oleh Allah, berjamaah. Berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, al-jafa'u kullu jafa'i wal kufru wan nifaku man sami'a munadiya ila sholatin fala yujibu alaih. Kebatilan. Kalau menurut jenengan itu dosa terbesar di dunia ini apa sih? Bagi orang yang beriman? Hah? Bagi orang yang beriman? Sudah beriman, apa dosanya? Ya syirik itu bukan dosanya orang yang beriman. Dia malah sudah keluar dari iman. Meninggalkan sholat. Hah? Enggak, kira-kira dari berzina? Dari durhaka ke dua ibu bapak? Iya. Dari meninggalkan jihad? Oh ternyata dikatakan oleh Rasulullah, kebatilan di atas kebatilan, kekafiran dan kemunafikan. Barang siapa yang meninggalkan sholat, tidak datang, jenengan itu ditaprak telinganya oleh azan. Oh itu maksiat terbesar kalau nggak datang. Pernah lihat ayam yang kena virus? Pernah nggak punya ayam kena virus? Dipanggil majikannya. Kalau yang kena virus dia gini dia, nggak mau datang. Kenapa? Karena jasadnya dan batinnya sakit. Nah kalau orang itu dipanggil Allah, Allah Akbar, kalau nggak datang, itu dipastikan 100% imannya lagi sakit. Kenapa? Lihat kisah sahabat Nabi. Di zaman Rasulullah di checklist, tidak ada sahabat Nabi pun yang tidak sholat berjamaah. Tidak ada satu pun, tidak ditemukan. Satu hadis pun. Baru yang kedua di zaman Abu Bakar, tidak ada. Di zaman Umar bin Khattab ada satu riwayat namanya Sulaiman bin Watma. Ada Sulaiman bin Wasma ini, beliau sholat tahajud semalam suntuk. Sholat, Masya Allah. Kita sholat tahajud ini kadang-kadang dibanggakan orang. Wah sholat, pas di waktu subuhnya ngantuk. Kemudian nggak pergi ke masjid gara-gara sholat tahajud. Umar bin Khattab setelah selesai salam, dicek anak buahnya, dicek jamaahnya. Oh ternyata ada satu jamaah yang tidak sholat ke masjid. Maka ditanya, mana Sulaiman? Nggak ada yang jawab. Maka beliau langsung ke rumah Sulaiman, ditanya, Sulaiman kenapa nggak sholat ke masjid? Wahai Amirul Mukminin, tadi malam saya sholat malam. Dikir, pokoknya saya tadi malam khusus banget sholat. Maka apa kata Umar bin Khattab? Aku lebih suka sholat subuh 2 rakaat berjamaah daripada kamu ibadah semalam suntuk. Jadi 3. Kalau jenengan datang ke sini sudah diterapi imannya di Masjid Kuba ini, tidak ada ciri-ciri keimanan ini setelah pulang dari sini. Tidak pulang, tidak sholat di masjid, tidak tepat waktu, tidak sholat berjamaah, berarti nanti nggak ada lagi rumah sakit yang bisa menyembuhkan jenengan. Ustisa alat taqwa, Masjid Kuba ini tepat bercocok iman. Ustisa alat taqwa. Lihat di sana, kita mutar juga ditulis di situ ayat, satu ayat, la masjid ustisa alat taqwa, asas ketakwaan, mengenal ketakwaan kita di Masjid Kuba ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita. Amin. Sudah ada belum melahirkan anak yang bertakwa dengan suami? Sudah memiliki suami yang bertakwa belum? Sudah memiliki anak yang bertakwa belum? Jangan bertengkar pulang ke rumah nanti ya. Pulang ke rumah, cocokkan. Jenengan itu jangan cuma pandai, Mas sholat di masjid, kata Ustadz ini. Besok ambil sejadahnya, ambil baju sholatnya, ambil keperluan sholatnya semua, taruh di atas meja. Mas, saya punya jualan, boleh dibeli dengan pahala akhirat. Silakan sholat di masjid begitu.
Orang wanita yang menyuruh suaminya sholat di masjid, walaupun dia tidak ke masjid, dia dapat 28 derajat. Kalau laki-laki sholat ke masjid, itu hanya dapat 27. Kok bisa lebih banyak perempuan, Ustaz? Dijelaskan oleh Rasulullah, yang satunya datang dari sholat yang ibu kerjakan, yang 28-nya, yang 27-nya itu karena ibu partisipasi. Jadi perempuan itu soleh-solehannya perempuan itu nggak sholat ke masjid. Soleh-solehannya perempuan itu, bertakwanya perempuan itu, dia sholat di rumahnya, di dalam kamarnya itu dibangun lagi musolanya. Ini yang paling bertakwa. Bukan berarti jangan salah paham. Boleh nggak perempuan ke masjid? Boleh. Ambil sop yang terakhir. Sop perempuan yang terbaik yang paling akhir, sop laki-laki yang terbaik yang paling depan. Sudah paham ibu? Jadi ibu-ibu nanti kenali istrimu, kalau dia belum sholat di dalam kamarnya, tempat yang bersembunyi, belum mengambil pakaian, belum membantu bapak untuk sholat ke masjid, berarti ibunya juga belum bertakwa. Jadi kita mesti adil ini, kenali istrimu bertakwa atau tidak, kenali suamimu bertakwa atau tidak, dengan 3 cara ini. Sudah punya tabelnya? Sudah punya tabelnya? Sudah punya alatnya? Ya tinggal dinikmati setelah pulang dari Indonesia. Lihat ketakwaan masing-masing. Doakan saya supaya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaan dan ditutup akhir hayatnya dengan ketakwaan. Kemudian kita semua juga ditutup dengan ketakwaan yang tertinggi. Jazakumullah khair, taqabbal minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke kebun om saya. Ini diajak main-main.